Oke, baik. Kami dari kelompok pemasaran. Sekarang kami ingin mempresentasikan laporan praktikum pemasaran dan penjualan terkait analisis strategi pemasaran dalam pengembangan UMKM pada bidang fashion. Nah, adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Yosia Vanessa Sinamo, Ataro Ganda Tuana Pitupulu, Cindy Agnesia Marbun, dan Hana Filia Sinaga. Kita masuk ke bab 1 pendahuluan, ada latar belakang. Perekonomian Indonesia saat ini sedang berkembang pesat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan tumbuhnya atau terjadinya kenaikan pendapatan nasional. Hal tersebut dapat diukur atau dilihat dari produk domestik bruto yang didorong oleh sektor industri ada di Indonesia. Salah satu industri yang cukup mendorong PDB di Indonesia yaitu industri di bidang fashion, yang merupakan salah satu industri yang pertumbuhannya tinggi. Oleh karena itu, pemasaran yang dilakukan harus sangat menarik. Maka konsumen akan datang untuk sekedar mencoba bahkan membeli hingga sampai berlangganan ke tempat yang dianggap menarik. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana digital marketing, konten marketing, dan sosial media marketing saat ini pada UMKM bidang fashion. Yang kedua, bagaimana analisis penjualan pada bidang fashion. Kita masuk ke bab 2 atau pembahasan. Digital marketing, konten marketing, sosial media marketing. Nah, yang bagian A, gambaran umum mengenai digital marketing, konten marketing, dan sosial media marketing saat ini pada UMKM bidang fashion. Strategi produk adalah strategi yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang berkaitan dengan produk yang dipasarkannya. Strategi produk tidak hanya berkaitan dengan produk yang dipasarkan, akan tetapi berhubungan pula dengan hal-hal atau atribut lain yang melekat pada produk tersebut. Misalnya, bungkus, label, merek, dan sebagainya. Nah, menurut hasil survei di media e-commerce penjualan, produk fashion sangatlah memberikan dampak yang baik pada UMKM. Salah satunya yakni produk yang dipasarkan oleh UMKM mampu dikenal oleh konsumen di berbagai daerah, karena itu sangat menguntungkan produsen dalam meningkatkan penjualan dan toko yang didirikan menjadi lebih berkembang. Bukan hanya UMKM yang mendapatkan keuntungan, melainkan juga dengan para konsumen. Nah, alasan konsumen memberi produk melalui online ialah karena konsumen tidak mau datang ke toko secara langsung, sehingga dengan adanya penjualan secara online melalui media e-commerce, ini mampu memudahkan konsumen membeli barang yang diinginkan, salah satunya produk fashion. E-commerce tidak hanya membantu sebagai perantara membeli barang secara online, tetapi juga memberikan gift menarik yang membuat minat beli konsumen semakin meningkat. Nah, gift yang diberikan berupa kemudahan dalam pembayaran, gratis ongkir, diskon, dan lainnya. Nah, solusi digital marketing akan dijelaskan oleh Arta. Silahkan. Baik, solusi digital marketing. Pesatnya kemajuan teknologi dan pertumbuhan pengguna internet di Indonesia telah mengubah cara belanja masyarakat dengan melakukan transaksi perdagangan secara online melalui jaringan internet. Dari awalnya perdagangan berlangsung secara offline, di mana antara pedagang dan pembeli selalu bertemu, tapi sekarang sudah tidak lagi. Hal tersebut didukung oleh adanya aplikasi berbasis online seperti layanan yang disediakan e-commerce. Baiklah, ini contoh media akun sosial marketing toko Pebi Pubu di Instagram yang mereka pakai. Dan ini berikut video promosi yang telah kami buat berserta linknya. Dan kami akan menampilkan video promosi yang telah kami buat.
Baiklah, setelah promosi video promosi yang telah kami lakukan, before dan afternya, yaitu ada mulai dari akun awal itu 530 akun yang dijangkau, di mana video kami yang sudah ditonton oleh 530 akun yang telah dijangkau. Selanjutnya, analisis penjualan pada UMKM bidang fashion akan dijelaskan oleh Hana. Silakan. Baik, selanjutnya analisis penjualan pada UMKM bidang fashion. Analisis penjualan pada UMKM bidang fashion menggunakan matrik SWOT untuk mengetahui perencanaan strategi yang akan dihasilkan dari analisis tersebut. Adapun faktor internal pada UMKM bidang fashion meliputi manajemen, pemasaran, keuangan, dan produksi atau operasi. Faktor eksternal makro terdiri sosial, demografi, teknologi, ekonomi, lingkungan, politik, dan legal. Sedangkan faktor eksternal, lingkungan industri mikro meliputi masuknya pesaing baru, potensi pengembangan produk, substitusi, kekuatan posisi tawar pemasok, kekuatan posisi tawar pembeli, dan tingkat persaingan dengan kompetitor. Selanjutnya SWOT. Ada di faktor internal, yaitu kekuatan. Yang pertama, kualitas pelayanan terhadap konsumen baik. Yang kedua, pelaku UMKM memberikan fasilitas yang baik dan kemudahan bagi konsumen melalui e-commerce. Yang ketiga, luasnya jaringan pemasaran secara online. Dan kelemahannya itu yang pertama, produk bukan milik sendiri tetapi memesan pada supplier. Yang kedua, banyaknya pesaing dengan produk yang sama. Dan yang ketiga, warna dalam gambar produk selalu tidak sesuai atau salah pemesanan karena efek kamera. Selanjutnya, faktor eksternal yaitu peluangnya yang pertama, peningkatan daya beli produk fashion secara online melalui media e-commerce. Yang kedua, meningkatkan gaya hidup masyarakat. Yang ketiga, melakukan pendapatan dengan melakukan kerjasama dengan konsumen atau sistem reseller agar bisa dikenal lebih oleh masyarakat. Selanjutnya ancaman yang pertama itu resiko kerusakan barang saat dikirim. Yang kedua banyaknya pesaing dalam penjualan produk fashion secara online. Yang ketiga adanya tren fashion yang baru sehingga berkurangnya minat produk fashion yang sudah ada. Penjelasan mengenai analisis strategi penjualan dan pemasaran dari SWOT. Yang pertama itu segmentasi pasar. A. Segmentasi geografis. Dengan segmentasi geografis ini, penelitian memfokuskan pada lokasi dan keadaan iklimnya. Peneliti mengamati lokasi pada UMKM yang berada di Kota Batam. Sedangkan jika dilihat dari iklim di Kota Surabaya, yang di mana Kota Batam memiliki iklim yang hujan dan panas, sehingga pelaku UMKM menawarkan produk saat musim dingin adalah bahan yang tebal, namun lembut saat dipakai. Bahan yang digunakan adalah bahan katun. Sebaliknya, produk musim panas terbuat dari bahan yang ringan, menyerap keringat, tidak terlalu tebal, dan terbuat dari bahan yang tepat. Bahan yang umum digunakan adalah kain katun, kain kental, dan beberapa kain yang dapat mendinginkan tubuh. Hal ini merupakan salah satu cara strategis pemasaran online yang dapat menarik konsumen di berbagai kota, khususnya Kota Batam. Yang B itu segmentasi demografis. Dalam segmentasi demografis ini, penelitian fokus pada jenis kelamin, usia, dan agama. Para peneliti telah mengamati dari hasil bahwa produk ini menawarkan tingkat minat konsumen yang tinggi di kalangan wanita. Peneliti memfokuskan pada dua produk yaitu busana muslim dan hijab. Seperti halnya para pelaku UMKM yang menjual produknya terutama pada busana muslim hanya dari kalangan perempuan yang memiliki minat terbanyak daripada pria. Sementara itu, penelitian telah menjelaskan harga yang ditawarkan oleh pelaku UMKM di Kota Batam dalam kaitannya dengan usia dan agama. Berdasarkan survei peneliti yang memperoleh data rata-rata harga produk fashion UMKM di Kota Batam dari media e-commerce yaitu sebagai berikut. Dari gambar ini juga harga yang ditawarkan kisaran 15 sampai 126.000 untuk produk hijab.
sedangkan harga 48 sampai 380.000 untuk produk busana muslim. Semakin bagus bahan yang ditawarkan, semakin mahal juga harga yang diberikan oleh produsen. Sehingga hasil dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti adalah konsumen yang berminat dan membeli produk fashion secara online ini berkisar umur 15 sampai 40 tahun. Dan konsumen yang membeli produk fashion ini dipastikan beragama Islam. Yang C, segmentasi psikografis. Dengan segmentasi pasar psikografis ini, peneliti memfokuskan pada kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. Peneliti mengamati kelas sosial di mana dilihat dari harga yang ditawarkan cocok untuk golongan menengah hingga ke atas. Untuk gaya hidup, konsumen di Batam telah mengikuti gaya modern. Mengamati produk fashion bagi remaja dan orang dewasa. Bagi remaja, mereka membeli produk fashion dengan mengikuti gaya fashion terbaru, karena remaja mudah bosan dengan style yang lama. Bagi orang dewasa, mereka mencari produk yang dapat memberikan kenyamanan bagi penggunanya agar nyaman digunakan sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Penjelasan mengenai analisis strategi penjualan dan pemasaran dari SWOT akan dijelaskan oleh Cindy. Silahkan. Baik, penjelasan mengenai analisis strategi penjualan dan pemasaran dari SWOT. Yang kedua, targeting. Dalam targeting, penelitian mengamati UMKM di Kota Batam melalui media e-commerce bahwa produk fashion sangat diminati oleh konsumen. Karena pelaku UMKM memberikan banyak sekali model dengan jenis bahan yang berbeda. Produsen memberikan harga jual sekitar 15.000 sampai 380.000 disesuaikan dengan bahan yang digunakan, di mana bahan premium memiliki bahan yang berkualitas dengan harga berkisaran 100.000 ke atas. Pelaku UMKM juga menjual produknya secara grosir, sehingga memiliki harga khusus dan tentu berbeda dengan harga per pieces. Produk fashion akan selalu berubah mengikuti tren, sehingga tidak akan bosan untuk membeli fashion, dan juga pelaku memberikan penawaran menarik jika konsumen membeli melalui media e-commerce. 3. Positioning. Dalam positioning, pelaku UMKM tidak memiliki strategi khusus yang digunakan, hanya saja penjualan dilakukan secara online melalui media e-commerce yang bertujuan untuk mempermudah penjualan di dalam maupun di luar kota Surabaya, untuk meningkatkan pelayanan saat merespon konsumen, dan untuk mempermudah menawarkan produk fashion agar lebih menarik minat konsumen. Pelaku UMKM juga mendesain lebih detail saat mengemas produk. Kemasan yang bersih dan rapi dapat meningkatkan reaksi positif dari konsumen dan juga mencegah produk rusak dalam perjalanan. Kesimpulan, dari hasil analisis yang telah dilakukan pada UMKM bidang fashion, maka diperoleh kesimpulan bahwa strategi pemasaran produk fashion pada UMKM bidang fashion menggunakan media e-commerce yang diterapkan pada 3 unsur dasar pemasaran, yaitu segmentasi pasar, targeting, dan positioning. Upaya ini dilakukan untuk menempatkan dan mencapai target pada pasar sehingga dapat meminimalisir resiko dan dapat bersaing dengan pesaing lainnya. Usulan strategi untuk UMKM. Berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah dijelaskan sebelumnya, maka alternatif strategi yang dapat dipertimbangkan untuk UMKM pada bidang fashion yaitu dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada saat serta meminimalkan kelemahan dan ancaman yang dijelaskan dalam bauran pemasaran, termasuk produk, harga, distribusi, dan promosi. Hal ini upaya membantu produsen meningkatkan pemasaran, mempersiapkan diri dalam menghadapi pesaing lainnya. Juga dapat membantu meminimalisir resiko kerugian yang ditimbulkan oleh UMKM. Dalam persaingan yang makin ketat, tentunya ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya tentu saja peningkatan pemasaran dan meningkatnya minat beli konsumen. Dampak negatifnya juga dapat terjadi karena kesalahan toko, konsumen, atau pada saat pengiriman. Oke, baik. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait UMKM bidang fashion ini. Terima kasih.